Baik, terima kasih sudah hadir semua ya. Ya, bisa Bu, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kartika MPD selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seminar online kali ini mengusung tema diseminasi budaya positif. Baik, sebelum memulai acara, perkenankan saya Dewi Yulianti selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Keempat, diskusi dan tanya jawab. Kelima, penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber yakni Ibu Kartika MPD. Tetapi sebelumnya izinkan saya membacakan profil beliau. Kartika MPD lahir di Jakarta 7 Februari 1975, menyelesaikan pendidikan S1 di UIN SGD Bandung jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, menempuh S2 di Unsil Tasikmalaya. Pada November 2015 mengikuti Teacher Development Program di Adelaide, Australia Selatan. Satu hal yang membuka matanya adalah budaya literasi di negara kanguru yang patut ditiru. Semenjak itu semakin aktif mengikuti kegiatan literasi baik itu tingkat nasional maupun internasional. Mengikuti pelatihan menulis di Singapura pada tahun 2016.
Beberapa sertifikat yang pernah diraih oleh beliau, yang pertama mendapatkan sertifikat penulis non-fiksi dari BNSP tahun 2020, tergabung di berbagai komunitas menulis di Kabupaten Tasikmalaya maupun nasional, aktif menulis di Matikan, majalah pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, menulis buku bahasa Inggris pegangan siswa sekolah dasar. Kemudian buku yang telah diterbitkan diantaranya Menyemai Benih Literasi tahun 2016, Bukan Guru Biasa akhir tahun 2016, Berpuisi Membangun Budaya Literasi 2017, Our Visit to Singapore tahun 2017, Kiko dan Pelangi adalah buku berbasis pendidikan karakter tahun 2018, Bayang-Bayang tahun 2018 yang diikutkan menjadi 100 guru hebat tingkat nasional di Gedung Kemdikbud lantai A. Sisipan Majas tahun 2019, buku bertema kepahlawanan tahun 2020, buku cerita anak versi penerbit Jendela Puspita, serta buku lainnya pada tahun 2022. Demikian profil beliau. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Kartika, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah bergabung di sini. Kita di sini share tentang bagaimana budaya positif kita di sekolah gitu ya. Kita di sini untuk belajar bersama. Dan sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman. Terima kasih telah bergabung. Di sini ada Ketua MKKS Pak Rais. Kemudian ada Bu Ade Supartini dari Cianjur ini, Ibu Kapolres Cianjur. Selamat datang Ibu. Kemudian ada Ibu Erna dari Satap. Mohon maaf dari Satap karena terbatas namanya Satap ya, jadi yang mengikuti hanya beberapa orang dan itu pun satu laptop. Kemudian ada Bu Risa, ada Pak Yadin, ada Bu Jenjen, kemudian ada Pak Cecep. Terima kasih telah bergabung. Next Pak. Kesepakatan forum sebelum kita ke materi, di sini serius tapi santai, kemudian boleh berpendapat dan bertanya, dan semua partisipasi dengan gembira. Boleh sambil ngemil ya Bapak Ibu, silakan sah-sah saja. Kemudian bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Mohon di-unmute dulu ya. Peserta yang lain mohon di-unmute dulu. Next. Pak Dani, Ibu Yeta, Ibu Kartika, menuju diseminasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, perilaku, motivasi perilaku manusia, next kepada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Mohon izin Bapak Supratman, mohon di-unmute dulu ya Pak. Maaf Pak Supratman, mohon di-unmute dulu Pak. Kenapa deh kapan BG bisi dapat rais kok pengen juga kegiatan kan sih karena tengah mandat perubahan paradigma. Tengah pembukaan saya aya nanti. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen Covey, bahwa kita ingin membuat kemajuan yang sangat perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, istri heula asana ingin membuat perubahan, maka yang harus kita ubah adalah sikap kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Buatlah bagaimana kita melihat dunia, begitu loh. Jadi kita yang harus berubah. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda gitu. Jadi tentu saja bahwa dunia itu ada pada genggaman kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyikapi sesuatu hal. Oke, dari sini ya.
kita mulai bereksperimen, Bapak Ibu, silahkan. Begini, kita anggap saja sedang kita sedang dibuat satu misalnya begini, Anda ada teman Anda melakukan eksperimen. Eksperimennya begini, ada dua teman Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mengepalkan tangan. Nah, teman yang satu itu mencoba untuk membujuk Bapak Ibu untuk membuka tangan yang telah dikepalkan oleh Bapak Ibu. Nah, bagaimana sikap Ibu? Apakah Ibu akan membukanya atau tetap menutup kepalan tangan ini, Bu? Karena misalnya di sini itu ada sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita dan bagi dunia misalnya. Bagi dunia pendidikan tentunya ya, kalau di dunia kita ini. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Silahkan, apakah ada yang bisa memberikan gambaran? Bagaimana sikap Bapak Ibu jika diamanati bahwa kamu harus menutup kepalan tangan? Apakah Ibu akan membuka atau bagaimana? Silahkan. Pak, bagaimana? Silakan, ada yang mencoba untuk membuka. Apakah dari Pak Dani atau Bu Yuli atau Bu Jenjen atau Pak Cenceng, Pak KS? Silakan yang lainnya, bagaimana sikap Bapak Ibu apabila kita disodori dengan bisa ngobrol, saya mah bisa ngobrol, cuman hanya bisa ngumpul. Bagaimana kalau kita disuruh ngumpul, dibuka atau enggak? Gimana? Silakan bagi peserta yang lain. Ya, saya mencoba, Bu, ya. Ya, boleh. Iya. Jadi karena ini bersifat rahasia ya. Jadi saya akan berusaha sekuat tenaga. Mohon maaf, headsetnya ketinggalan, ini lagi di luar. Jadi saya akan berusaha untuk menutup sesuatu yang rahasia itu sekuat tenaga saya. Ya. Jadi saya akan berusaha menutup apa yang menjadi rahasia itu sekuat tenaga saya. Walaupun teman saya membujuknya, menghardiknya, mengintimidasi. Itu ya yang saya lakukan, Bu, ya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Dani. Betul ya. Menurut Pak Dani, kalau misalnya kita disuruh untuk mengepalkan tangan dan ada yang mencoba untuk membujuk kita, walaupun itu dihardik, dimarahi, dikritik, atau ditawari uang, menurut Pak Dani bahwa Pak Dani akan kekeh untuk menutup menutup kepalan tangannya. Bagus, terima kasih. Alasannya Pak Dani bagaimana, Pak? Ya, alasannya memang karena itu adalah sesuatu yang sangat rahasia. Sesuatu yang sangat rahasia. Ya, atas lebat. Itu kayak Oke. Terima kasih Pak Dani. Memang betul bahwa itu alasannya karena memang kita sudah diamanati. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita bahwa memang ketika kita sudah diamanati sesuatu hal, maka kita harus menjaga amanat itu karena itu sesuai dengan yang tadi bahwa perubahan paradigma. Karena bahwa kendali itu ada di tangan kita gitu loh. Orang lain tidak akan bisa untuk membujuk atau merayu sekalipun. Next. Perubahan paradigma, bagaimana seseorang bisa berubah. Nah, di sini ada stimulus dan respon, kemudian teori kontrolnya bisa dilihat dari bagian ini, misalnya bahwa realita kebutuhan kita sama. Nah, menurut kita, tetapi pada teori kontrolnya bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda, tentu saja sangat berbeda. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu
Tentu saja berbeda, padahal sama loh, satu sekolah, satu institusi pendidikan, satu kebutuhan, tetapi akan berbeda. Tetap bagaimanapun akan berbeda. Lalu semua orang akan melihat yang sama. Ketika di dunia pendidikan kita sama, yang dihadapi kita anak-anak, tetapi jangan salah bahwa anak di sini, misalnya saya di Satap, kemudian anak yang di Cianjur, anak yang di daerahnya Pak Dani, di Bu Yuli, ataupun di Bu Risa, di SMP Negeri 1 Singaparna, tidak bisa disamakan dengan SMP negeri, walaupun itu negeri, apalagi dengan Satap 1 Cineam, tentunya, nah seperti itu. Lalu kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tetap tidak bisa. Karena yang mengontrol adalah kita sendiri, kita tidak bisa. Hanya saja kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, seperti ini ya, kita dalam rangka diseminasi ini adalah alhamdulillah kita mempunyai kebutuhan gitu loh, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan bagaimana kita memperluas wawasan kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain katanya. Saya bisa lah, saya dengan kemampuan saya, itu tidak, no. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain pun punya prinsip. Orang lain pun punya yang tadi yang namanya bahwa kekuatan ada pada diri kita. Kita punya prinsip. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di sini ya. Nah, lalu kenapa ada paksaan? Karena bujukan-bujukan tadi itu gagal, maka timbullah paksaan. Lalu teori kontrolnya bagaimana? Bahwa berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi. Jadi tidak ada yang namanya paksaan, bujukan. Kita berkolaborasi, kerjasama yang efektif tentunya. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin. Budaya positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam. Izin. Boleh bertanya sedikit, Ibu narasumber? Bagaimana, Pak? Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu, ya. Ya. Paradigma baru itu jelas buat kita semua itu baru, namanya juga paradigma baru. Betul. Hanya kita kepada orang lain. Ada kata-kata kuncinya tadi Ibu mengatakan demikian. Tapi sikap kita sebagai pemimpin, apabila kita melakukan sikap kita sebagai pemimpin, jalan yang terbaik untuk menyamakan persepsi kita sebagai pemimpin untuk memajukan sekolah. Betul. Jalan terbaiknya apa menurut Ibu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Baik Pak, Pak Iis Rais ya. Terima kasih Pak atas pertanyaan dan tanggapannya. Tapi mohon maaf Pak, untuk sementara kita lanjutkan dulu pemaparannya. Pertanyaan sudah disimpan, nanti dijawab oleh Ibu narasumber setelah pemaparan selesai, Bu. Siap, makasih. Ya, hatur nuhun Pak. Mangga dilanjut Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua MKKS atas tadi pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti mohon maaf, tapi nanti kita bahas bersama ya Pak ya, setelah sesi ini. Kita lanjut ke budaya positif. Nah, tadi tentang perubahan paradigma, sehingga bagaimana itu? Sehingga nanti akan timbullah budaya positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sebelumnya, mari kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan tentunya. Ini terkait dengan disiplin ya. Lalu pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian?
atau dari pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif adalah di sini disebutkan bahwa suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan, sehingga tercipta lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh, serta dapat menjaga, melindungi dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mengganggu proses perkembangan potensi murid itu sendiri. Jadi budaya positif ini berarti timbul karena kebiasaan yang baik, sehingga tercipta lingkungan yang menyenangkan. Next. Disiplin positif. Nah, ya, tentang disiplin. Budaya positif itu salah satunya kan disiplin. Disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sendiri menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan tentunya. Karena apa? Karena harus disiplin. Misalnya nih, jam segini harus datang, jam segini kalau untuk ke anak. Kalau misalnya untuk kepala sekolah bahwa disiplin itu harus gimana, guru-gurunya harus gimana, lah kita sendirinya sebagai kepalanya juga harus bagaimana. Nah, disitulah. Nah, konteks di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, seperti itu ya. Next. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja katanya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini di halaman cetakan ke 2013 pada halaman 240 dalam buku Ki Hajar Dewantara. Lanjut kembali nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam rangka disiplin itu sendiri ya, nilai-nilai kebajikan nanti yang akan kita dapatkan di dalam sebuah institusi atau organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang disepakati, yaitu yang lebih kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan oleh setiap institusi itu bermuara yang nantinya kepada profil pelajar Pancasila. Lalu profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Mandiri itu bagaimana? Kemudian bernalar kritis, yang kayak gimana sih bernalar kritis itu? Berkebinekaan global macam mana nih? Lalu bergotong royong. Dan selanjutnya yang keenam adalah kreatif. Next. Dari William Gosser tentang teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, tentu saja ya. Dan selanjutnya Diana Gosser pada tahun 1998 mengemukakan bahwa ada 3 perilaku manusia, yaitu 1 tadi tentang disiplin ya. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ada pada ekstrinsik. Lalu untuk mendapatkan imbalan itu atau penghargaan dari orang lain. Ada itu jadi masuknya ke ekstrinsik. Kemudian yang ada pada diri sendiri, yaitu karena kita mohon maaf, kalau kita misalnya membudayakan disiplin,
Kalau menurut diri kita sendiri, yang datang dari kita sendiri adalah untuk menjadi orang yang diinginkan, yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Lanjut. Nah, makna dari disiplin itu ada 3 ini ya, ada 3 bagian, yaitu disiplin itu apakah ini nantinya sebagai hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Lah, ada ini baru tentunya ya, sama saya juga Bapak Ibu, ternyata ada restitusi. Kalau hukuman kita tahu bahwa sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran itu memang hukuman gitu ya. Lalu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini disiplin yang baik membantu seseorang untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan. Idealnya konsekuensi harus segera mengikuti tindakan dan harus relevan dengan perilaku begitu. Lalu nah yang baru ini di sini ada restitusi. Apa sih restitusi ini? Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini dalam konteks yang mengerucut, tetapi ini sebagai pimpinan, jadi bisa juga untuk tidak hanya untuk murid, tetapi banyak hal ya, karena untuk kepala sekolah bisa untuk manajerial dan lain sebagainya ya. Ini sesuai kebutuhan tentunya. Sekali lagi saya akan bahas kembali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi. Lalu restitusi juga ini menurut Gosen pada 2004 merupakan proses untuk mencari solusi untuk masalah mereka, yang membantu murid berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ternyata restitusi ini adalah satu hal untuk menciptakan kondisi sehingga merupakan proses mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, itu yang dinamakan restitusi begitu. Next. Ke bawah sedikit, Pak. Oke. Di sini ya, kita akan bedakan bagaimana sih antara kita bisa menguraikan benang merah antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa kalau misalnya hukuman di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Bisa besar nggak Pak ini Pak? Oke. Di sini ada hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, misalnya kalau dari ini ya, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, itu akan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau untuk hukuman, kalau kita menerapkan hukuman, kamu ya, misalnya tidak hanya untuk anak, untuk ke dunia yang luar. Misalnya, kenapa kita tidak pakai helm? Di sini pastikan nanti ditilang. Nah, ketidaknyamanan itu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi, kalau kita tidak di helm nanti kita akan bla 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 bla. Gitulah. Nah, ini konsekuensi. Lalu disiplin, di sini ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan apabila dengan restitusi tadi, bagaimana kita memecahkannya di restitusi. Hukuman ini akan negatif, misalnya begini, awas kalau melakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau kita misalnya ke murid begitu. Kalau misalnya dengan konsekuensi, ada seperti ini. Lakukan apa yang sudah kita lakukan kesepakatan di kelas misalnya ya. Nanti kalau misalnya kamu
melanggar nanti konsekuensinya bla 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 begitu. Jadi ada lebih ini ya, lebih memanusiakan di sini di konsekuensi. Kalau restitusi ini lebih bagus lagi. Karena di sini ada positifnya. Begitu. Untuk mendorong disiplin positif, kemudian konsep menjadi lebih kuat, kemudian anak belajar memecahkan masalah, anak akan paham bahwa dirinya sendiri dengan posisi kontrol kita sebagai guru gitu ya. Kalau dari hukuman ada seolah paksaan gitu. Jadi nantinya ada konsep buruk. Lalu ketika di konsekuensi yang ini, misalnya di sini dampak pada murid ketika marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Nah, kalau ini nih, kalau misalnya kita menghubung apalagi di depan teman-temannya, nanti dampaknya pada murid ini akan merasa bersalah yang sangat, kemudian rendah diri, kemudian mengasingkan diri akhirnya. Karena kan nantinya diolok-olok lah, maneh mah nana bla 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 bla. Begitu misalnya. Lalu pada stimulus dan responnya, sehingga murid nanti akan mencoba mengontrol dirinya sendiri. Kemudian murid akan belajar mentaati peraturan karena ada konsekuensinya begitu. Lalu ketika ke restitusi, jadi anak akan belajar memecahkan masalah sendiri. Nanti akan jelas ketika kita mengikuti step by step dari paparan ini, apalagi setelah kita melihat video tayangan nanti, misalnya satu masalah, lalu bagaimana kita sebagai guru ada restitusinya, restitusi di situ nanti ada sebagai posisi kontrol kita sebagai guru, bagaimana nih? Ini terkait pertanyaan yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Rais. Lanjut, Pak. Berdasarkan bagan di atas tadi ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, memang betul. Atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tentunya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu yang namanya hukuman kan? Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu bisa saja ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini nih sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid dan guru. Jadi kalau konsekuensi ini lebih tadi ya saya bilang bahwa ini lebih bagus daripada kita menghukumnya. Karena memang kalau konsekuensi itu setelah kita disepakati. Kalau misalnya terlambat sekian di kelas maka misalnya begitu. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Next. Nah, kalau dulu ya, kita ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita peraturan kelas, kalau sekarang cenderung ke keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker misalnya dan mencuci tangan setiap saat di sini? Lalu kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah, nah nilai-nilai keselamatan misalnya tadi, kenapa kita tidak memakai helm? Kan kenapa kita memakai helm ketika berkendara misalnya? Nah, untuk keselamatan. Kalau untuk kesehatan misalnya ini sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Yang universal disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suatu negara,
suatu bangsa maupun agama. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan ini tadi ya, dalam bentuk visi sebuah institusi atau sekolah, terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang kita cita-citakan. Begitu. Nah, keyakinan kelas atau sekolah. Oke, di sini ada keyakinan. Keyakinan ini timbul bisa dari motivasi intrinsik tadi ya, motivasi pada diri kita sendiri, sehingga muncullah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri nanti akan bermuara pada profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernara kritis, kreatif. Nah, lalu di sini adalah peraturan. Nah, peraturan di sini timbul karena adanya motivasi intrinsik, begitu. Dorongan dari luar. Next. Sebelum ke prosedur pembentukan keyakinan kelas, next dulu ke bawahnya, Pak Dani, mohon maaf. Apa, Bu? Sebelum ke sini, next ke slide berikutnya. Ke slide, nah oke. Tadi ya, ketika kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila, yang ada 6, berketuhanan yang Maha Esa. Misalnya bagaimana nih penerapannya di sekolah? Ya, kita dengan misalnya di sini saya sebutkan contoh-contohnya dengan mengaji, bersalawat, membaca doa setiap hari secara bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Itu kan kita secara tidak langsung sebenarnya sudah melakukan ini dalam hal berketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Kemudian melakukan istighosah misalnya, begitu ya. Kemudian misalnya lagi apa? Oh ya, banyak duha, kegiatan-kegiatan yang bermuara pada berketuhanan yang Maha Esa. Lalu misalnya ke sini, ke berkebinekaan global. Misalnya mengikuti upacara setiap hari Senin itu tentu, atau hari-hari besar nasional, menghormati teman agar dan untuk tidak melakukan perundungan atau bullying. Nah, itu termasuk juga pada kebinekaan global contohnya. Lalu pada gotong royong. Pada gotong royong ini, kita misalnya membersihkan ruangan kelas itu juga sudah merupakan bahwa salah satu aktivitas yang dalam hal pengamalan profil pelajar Pancasila tanpa kita dan anak-anak sadari. Yang selanjutnya adalah misalnya membersihkan lingkungan di sekitar sekolah secara bersamaan misalnya setiap hari Jumat, aksi bersih-bersih, atau setiap hari Sabtu setelah kegiatan kepramukaan, ayo kita gotong royong untuk membersihkan. Misalnya seperti itu tuh saja di sekolah Bapak Ibu juga sudah punya programnya begitu. Lalu kita ke mandiri. Mandiri itu seperti apa sih? Oke, di sini ada mandiri itu tadi misalnya disiplin. Nah, disiplin ini sendiri bagian dari mandiri. Datang dan pulang tepat waktu misalnya. Kemudian berpakaian sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kalau misalnya hari Senin pakaiannya seperti ini, sepatunya seperti ini, begitu. Lalu etika, tata krama, dan sopan santun harus menjaga dan terbiasa setiap hari, itu adanya di mandiri. Lalu bernalar kritis. Bernalar kritis ini seperti apa sih contohnya misalnya? Nah, di sini belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu bertanya jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, itu bernalar kritis juga. Lalu mempunyai inisiatif melaksanakan apa yang dianggap baik dan benar, itu bernara kritis. Next ke kreatif. Belum Pak, ke kreatif Pak. Nah, kreatif di sini
adalah melaksanakan praktek dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi peserta didik yang kompeten. Nah, kreatif di sini bisa saja misalnya begini, ketika kita memberikan tugas, nah sekarang kalian harus membuat satu karangan, kemudian nanti presentasi. Nah, anak yang berkreatif itu, dia akan menumpahkan idenya, menuangkan idenya bisa dengan desain grafis, kemudian bisa dengan podcast misalnya. Karena, loh kenapa Bu, itu terlalu jauh untuk anak-anak, misalnya anak-anak SD atau anak SMP, oh why not untuk saat ini loh. Jangan salah, anak SD saja bisa itu menggunakan KineMaster, bisa menggunakan Canva. Itu jangan salah. Jadi kita tidak bisa bahwa anak SD tidak bisa seperti itu, karena inilah bahwa ada yang namanya kemajuan zaman. Nah, orang yang kreatif ini dia akan dengan sendirinya akan membuka dirinya sendiri. Kemudian sekarang juga ada aplikasi yang namanya CapCut ya. Ada aplikasi TikTok, itu bisa menjadi media pembelajaran seperti itu. Kalau dulu kan model kita ketika kita SD SMP masih ceramah, itu tidak ada. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya era dan zaman, serta apapun itu perubahan positif bahwa kita bisa mengambil yang terbaik. Nah, itu tugas kita sebagai guru, bagaimana nih supaya bisa memfilternya. Nah, itu yang kreatif. Ke atas tadi Pak, yang sebelumnya Pak, yang tadi keyakinan kelas. Oke, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Prosedurnya bagaimana nih ya? Nomor 1, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturannya. Bagaimana misalnya nih? Kemudian mencatat semua masukan-masukan. Jadi kita ini kan dulu bagaimana nih peraturan di kelas kita, bagaimana peraturan di warga sekolah kita. Jadi masukan-masukan dari murid atau masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lain kita tuliskan di list gitu loh. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah. Ganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Nah, begitu ya. Jadi lebih ini lagi gitu bahasanya sekarang. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat atau tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, kita bisa melakukannya bersama-sama. Yang nomor 1, misalnya apa nih? Tidak keyakinan saya kalau misalnya kata anak-anak, Bu, boleh berpendapat. Nah, tulis misalnya boleh. Bu boleh bertanya, Bu boleh boleh ini. Kalau misalnya ini yang terbaik, ini yang masih kurang harus ini, bisa boleh diinikan ya, karena kita di sini bekerja sama. Kita setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga dipersilahkan untuk meninjau ulang. Sama aja ketika kita sebagai kepala sekolah ini ya, membuat visi dan misi sekolah. Tentu saja kita menuliskan apa-apa Bapak Ibu guru, lalu itu tadinya berangkat dari yang negatif. Kan begitu. Oh, bahwa di sekolah kami ini begini loh. Oh, itu bisa dijadikan satu hal untuk memperbaiki untuk selanjutnya begitu. Jadi itu adalah modal. Mbak, jangan salah bahwa hal yang negatif yang ada di sekolah kita yang harus kita kembangkan itulah yang akan menjadikan kemajuan di sekolah itu sendiri begitu. Next, Pak. Ya, makasih Pak Boy. Yo, assalamualaikum. Nuhun. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ya. Kalau kita ngomong tentang kebutuhan, ini menarik sekali. Nah, kebutuhan kita adalah di sini bagaimana kita mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat ini pun kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan kita, ya kan? Artinya kebutuhan untuk
informasi-informasi terkait pendidikan. Next, Pak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, itu satu kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan atas pengakuan dan atas kemampuan. Itu juga merupakan satu kebutuhan. Karena misalnya begini, anak sebenarnya dia sudah bisa, tetapi kitanya nggak ngeh. Jadi lah, padahal abi mah bisa, abi mah pangpayuna ya teh, tapi kok nggak ada pengakuan gitu. Jadi kita yang harus ngeh. Si bager, si pinter, sok. Nah, bagus misalnya seperti itulah. Nah, itu adalah pengakuan atas kemampuan. Nantinya akan lebih bersemangat lagi, beda dengan kita cuek aja gitu loh. Jadi nantinya bisa oge gening teu matak cenah gitu. Jadi bagaimana kita lebih memotivasi. Yang keempat adalah kebebasan kebutuhan untuk pilihan. Nah, ini kebebasan di sini ya, untuk membuat pilihan dengan konsekuensi tentunya. Kalau milih A nantinya begini. Ada di sini dengan dalam kehidupan ada yang namanya dilema etika gitu loh. Ketika kita mengikuti ini, kumaha tuh udah coba bentrok. Nah, di sini ada. Lalu kebutuhan untuk bertahan hidup, tentu saja ini sudah hal yang hakiki ya. Next, Pak. Diana Gosen dalam bukunya mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruangan kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Nah, kita harus ini lagi gitu loh di sini ya, menurut Diana Gosen kita harus meramu meraciknya. Lalu berdasarkan William Gosen yang berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru atau orang tua atau kita sebagai kepala sekolah misalnya dalam melakukan controlling. Kelima posisi kontrol ini pertanyaan tadi, ini di sini jawabannya Pak Rais ya. Ada posisi kontrolnya, yaitu apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ketika kita sebagai kepala sekolah, kalau misalnya si A, guru A itu ada melakukan hal yang kurang gitu ya, kurang kita sepakati bersama, apakah posisi kita sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau posisi teman. Lah nggak apa-apalah, yang namanya juga manusia, bisa bersalah, bisa aja salah. Nah, nanti resikonya apa kalau posisi kita sebagai teman gitu, lalu sebagai pemantau cuman dipanggil kemudian dipantau kembali, apakah nantinya akan bagaimana? Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Nah, menurut sekarang bahwa ternyata saya pun menyadari banget bahwa posisi manajer inilah yang memang sangat terasa. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang sebagai kesiswaan atau sebagai dituakan di sekolah misalnya ya. Nah, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang mempunyai ini dalam tanda kutip bahwa anak yang nakal itu kan memang dia itu memerlukan pengakuan diri, memerlukan rasa kasih sayang dan ingin diperhatikan. Apakah kita menghukum, apakah kita mencoba untuk membuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Next. Nah, ini ya, sebagai posisi kontrol kita, apakah sebagai penghukum, di sini ada dibedakan menjadi 5 kan, tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai posisi teman, pemantau, dengan manajer. Satu contoh misalnya begini ya, kalau guru berkata ini sebagai posisi penghukum, ini kita misalnya suka menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Nah, ini kita sebagai penghukum nih, kalau ada anak yang berbuat salah, apakah kita
bersalah, membuat orang merasa bersalah, kita berceramah dengan menunjukkan kecewaan. Ini bisa dengan kata-kata nih, misalnya kalau seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukan hal ini, awas, saya akan bla 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 bla. Nah, seperti sambil nunjuk-nunjuk, kebayangnya. Maka hasilnya begini, anak itu akan menjadi pemberontak, pendendam. Kemudian menyalahkan orang lain, Bu, dasanes abi. Nah, berarti di situ karena anak masih bisa mengatakan hal yang seperti itu, berarti posisi kita sebagai penghukum. Lalu untuk membuat rasa bersalah, di sini guru hayo berceramah we gitunya. Kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya begini, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, nanti kan ibu akan ditegur, kamu ini bagaimana sih? Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nah, seperti itu misalnya kata-katanya. Lalu hasilnya apa? Nanti anak akan menyembunyikan, akan menyangkal dan berbohong. Lalu sebagai posisi teman, kemudian ini guru akan berbuat seolah-olah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Oh, mohon tadi teh anunya. Nah, itu sebagai teman ya. Kemudian guru akan berkata di sini misalnya lakukan untuk Bapak atau Ibu. Ya sudah, nanti akan Bapak selesaikan atau Ibu akan bantu kamu membereskannya. Ini sebagai posisi teman yang hasilnya akan ketergantungan. Hanya saja yang posisi teman yang ini nih ya, kurang baik rasanya karena anak itu biasanya akan merasa lah bager iyo. Nah, saya akan bertanya sebelumnya, apakah seperti itu Bapak Ibu? Betul tidak? Kalau misalnya kita terlalu dekat kayaknya dengan anak gitu, dekat sih boleh. Cuman kalau posisi kita sebagai teman ketika menemukan anak yang mempunyai masalah, kalau posisi kita sebagai teman kayaknya anak teh kurang ini ya Bu, Pak ya. Kurang perhatian, betul tidak? Lalu sebagai pemantau, kita akan menghitung dan mengukur apa peraturan, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini sebagai pemantau. Nanti anak, asawadim, ayah si Ibu Kartika, itu ya. Jadi anak itu akan baik ketika ada orang tersebut. Kalau sudah tidak ada lah, ayolah orang kabur, iya si Pak Dani mah. Misalnya seperti ini kalau kita sebagai pemantau. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan guru akan berkata, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas tadi ya, yang telah kita lakukan bersama. Lalu nanti anak itu akan menjawab dengan sendirinya di dalam hatinya gitu loh. Oh iya, saya salah. Apakah kamu meyakini hal tersebut atau kalau kamu meyakininya, kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu misalnya pertanyaan yang bisa diajukan sebagai posisi manajer. Hasilnya akan menguatkan karakter. Next, Pak. Lanjut. Terus next slide berikutnya. Nah, di sini ya, tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini di restitusi menurut Gaussen. Kemudian menurut Kelsen-Gaussen pada tahun 1996 bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk solusi atas masalah pikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada pada proses restitusi. Next.
Lanjut pada slide berikutnya. Para jadi ya. Nah, restitusi. Sehingga Langsung karena apa? tadi ya, Karena apa sih? restitusi ini ada sebagai salah satu untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi juga dapat menerapkan restitusi dalam bimbingan murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka di restitusi ya, dengan menganalisis dan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Jadi ada langkah-langkahnya di sini ya. Restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Lalu ada validasi tindakan yang salah, bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, di sini ada validasi. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini ada validasi. Lalu kepada menanyakan keyakinan bahwa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini ada di keyakinan, menanyakan keyakinan ya dari segitiga restitusi ini. Lanjut, Pak. Lanjut saja. Terus, nah, mengapa restitusi? Restitusi, Pak. Mohon maaf ya, terganggu. Ini ya, saya lagi ada acara dulu ya. Oh, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, makasih ya, ada acara dulu. Makasih. Sama-sama Pak, terima kasih atas partisipasinya. Lanjut kita baik Bapak Ibu. Restitusi, gitu loh ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, dan restitusi juga untuk memperbaiki hubungan, adanya tawaran, bukan paksaan di sini. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Ini untuk restitusi. Mengapa sih harus restitusi? Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan di sini ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan kalau di restitusi. Kemudian akan menguatkan fokus pada solusi. Selanjutnya adalah mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Teori kontrol. Di sini kita bisa simpulkan ya, bahwa teori kontrol tadi, kita akan mengontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol kita. Jadi di sini ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu selalu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu ada di sini yang namanya semua perilaku memiliki tujuan tentu saja. Itu tadi terkait motivasi, teori motivasi ya, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu kan dari motivasi ekstrinsik gitu ya, yang di luar gitu. Untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsiknya, sehingga menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal dan melahirkanlah yang dinamakan keyakinan kelas. Di sini ada budaya positif yang tadi yang semuanya akan bermuara pada pelajar profil pelajar Pancasila. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi, di sini ada posisi kontrolnya yang tadi. Jadi ini bagian ini adalah apa yang telah saya paparkan di sini. Kita pada tahap akhir ya. Ada 5 posisi kontrol tadi, kemudian ada segitiga restitusi. Lalu tadi ada yang namanya kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Begitu. Next. Ini contoh keyakinan kelas, misalnya nih, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, jadi kalau dulu kan tidak boleh. Jadi
cukup sekarang dengan cara seperti ini, dengan kata-kata seperti ini ya lebih bagus, lebih santun ya. Next. Keyakinan kelas yang tadi ya telah kita inikan lagi. Nah, jadi sebelumnya ini saya sebelum ditutup saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan yang tadi ya Bu Dewi satu sudah dari Pak Rais, kemudian yang lainnya mungkin silakan Bu Dewi di ini Bu waktunya. Sudah dijawab Bu pertanyaannya? Tadi sebenarnya sudah ya, sudah terjawab ya Pak ya, sudah ini Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kartika atas pemaparannya, sungguh luar biasa ya. Sekarang dilanjutkan sesi diskusi. Tadi pertanyaan dari Pak Rais ya. Bagaimana cara kita sebagai pemimpin sekolah memajukan pendidikan sesuai paradigma baru? Mungkin tadi seperti itu ya Pak untuk pertanyaannya. Apakah sudah terjawab dari pemaparan Bu Kartika atau masih belum puas Pak? Mungkin ini yang saya maksud tadi Bu ya, maaf. Iya, mangga. Ini yang dimaksud saya kan kita sebagai kepala sekolah nih, ada guru-guru terhadap guru-guru. Kita ingin menjalankan di PSP itu ingin menjalankan paradigma baru. Sementara ada sebagian guru atau sebagian kecil guru yang tidak mau ikut terjun atau gimana susah. Kan kita harus ada pemaksaan berupa masukan, saran dan sebagainya. Nah, dengan jalan yang terbaik yang mana setelah kita menemukan maaf mungkin bisa ini mungkin nggak ada, cuman kalau menemukan masih ada guru yang menemukan dengan paradigma lama gitu. Sedangkan untuk mengajak ke paradigma baru itu kan agak sulit kalau dia tidak sepaham dengan kita. Sedangkan PSP itu wajib melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Itu Bu. Jadi kata Bu Kartika dalam pemaparan tadi kita tidak boleh memaksakan. Cuman bukan memaksa atau memaksa secara halus atau gimana artinya itu gimana tindakan yang terbaik, kita jalan terbaik. Itu Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bu Kartika untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rais. Oke, baik Bu. Jadi betul tadi ya bahwa Pak Rais bertanya di dalam PSP bahwa kita itu harus berubah, harus mempunyai paradigma baru. Lah bagaimana kalau misalnya ada sebagian kecil guru yang masih belum move on gitu loh, masih enak pada posisinya si payun, nggak mau berubah, nggak mau ikut terjun. Lalu adakah di sini kan jangan ada pemaksaan. Lalu jalan terbaiknya bagaimana? Seperti itu mungkinnya. Kan kita tidak boleh memaksakan. Nah, gimana sih caranya? Oke, di situ mungkin seperti itu Pak Rais ya? Iya betul Bu narasumber. Oke deh. Saya akan memberikan ini kepada yang lain. Apakah bisa memberikan ini ya? Mau untuk memberikan bagaimana sih caranya mungkin dari yang lain sebelumnya silahkan untuk partisipan yang lain. Pak KS yang lainnya, Pak Dani silahkan. Ya, terima kasih Bu Kartika, terima kasih Pak Is. Mohon maaf, saya sambil rapat ya. Jadi tadi sebenarnya ada teori stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Nah, paradigma baru ini sebenarnya kita merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Dan teori kontrol ini ada 5 ya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, dan konsekuensi, dan terakhir adalah
restitusi manajer. Masing-masing ada plus minusnya gitu ya. Dan untuk hukuman itu lebih banyak negatifnya gitu. Paradigma lama yang lebih banyak negatifnya karena hukuman ini terserah guru ya, tidak ada kesepakatan seperti pemantau ya. Pemantau itu ada sistem poin gitu kan, kalau melanggar anu ini poinnya, kalau melakukan anu prestasi ini poinnya. Nah, kita sebagai pemantau gitu. Kalau hukuman seenak dewek oleh guru itu ya, menghukum itu gitu kan, dan khawatir ada cacat psikologis, makanya dirubah, bagusnya itu ke disiplin positif itu adalah ke restitusi. Kan di restitusi itu luar biasa ya, ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan emosi, menstabilkan identitas, dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi sebangor apapun anak kita, kalau bisa masih kita suntikan harapan ke mereka, dari identitas gagal ke identitas sukses. Allah saja itu di dalam Al-Quran, wala taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah saja kepada manusia pendosa masih mengatakan seperti itu, wala taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, janganlah kalian putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah merubah dari para pendosa itu dari identitas gagal ke identitas sukses gitu ya. Kemudian validasi keyakinan yang terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Makanya disiplin positif itu selalu diawali dari keyakinan kelas, karena ada kesepakatan dua pihak gitu kan, diajak berpikir. Dan restitusi itu yang ini kalau kita otak ya, ini batang otak, kemudian ini otak mamalia, ini neokortex. Nah, di restitusi itu yang direspon atau dirangsang adalah neokortex, otak luhur. Gitu. Jadi anak diajak berpikir, itu punya efek jangka panjang bagi anak. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ininya. Pak Rais, begitu tadi dari Pak Dani bahwa ya itu kan untuk guru ke murid ya, sama saja. Misalnya ketika kita menemukan, kita sebagai kepala sekolah menemukan ada guru-guru dari kita, itu ada sebagian kecil yang nggak mau ikut, masih mau olah, enak dari posisi dia. Lalu bagaimana? Nah, tadi disebutkan bahwa ada teori kontrol. Terima kasih Pak Dani, itu pemaparannya tadi barusan sudah hebat gitu ya, sudah bisa mencerna bahwa kita bisa dengan melakukan restitusi tadi, dengan segitiga restitusi. Dari yang tadinya kita menstabilkan identitas, oh ini berarti si ibu bapak anu teh nggak mau anu, misalnya itu. Nah, posisi kontrol kita itu tadi ada 5, ada penghukum. Kamu Pak, kalau kieu wae mah Bapak tinggalnya engke Pak. Kalau misalnya ini, karena sebagai penghukum. Nanti Pak jangan salah, mohon maaf, ada yang namanya penilaian dari kepala sekolah ya. Nah, seperti itu penghukum. Guru juga sama, awas nanti kalau nilainya nanti akan nilainya nanti Ibu Anu. Misalnya begitu. Nah, tetapi posisi kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, kita akan memberikan yang terbaik. Jadi dengan kata-kata yang lebih manusiawi, sehingga ada muncul dorongan dari kita, dorongan dari yang bersangkutan untuk lebih berubah, untuk lebih menjadi lebih baik gitu Pak. Kalau untuk posisi kontrol sebagai manajer. Tadi videonya belum ini ya Pak Dani. Bagaimana Pak? Izin Pak Ibu narasumber, ya mohon, mungkin saya bukan ingin memperpanjang, cuman kan saya sudah melakukan pembelajaran paradigma baru, termasuk kepada ibunya, karena saya sebagai sekolah penggerak. Nah di sini
sekolah penggerak udah tidak melaksanakan kayak yang Ibu barusan bilang, bahkan itu pada teori itu memang betul. Cuman saya selaku kepala sekolah di SMP penggerak ini sudah tidak melaksanakan hukuman, punishment dan ini. Yang saya lakukan ini sebagian ini reward dan punishment. Punishment itu tidak sekasar itu, tidak sejelek gitu. 1 kali pemanggilan, 2 kali pemanggilan, 3 kali pemanggilan. Masih terus diajak bicara apa sebab. Nah, udah dilakukan gitu. Misalnya ini udah sampai gitu, titik akhir kita tidak bisa sebagai kepala sekolah tidak bisa mengeluarkan guru atau memindahkan guru. Nah, tetap dia itu menjadi guru yang berada di sekolah saya. Ya, jadi gitu. Jadi maksud saya cara yang terbaik itu teori yang mana yang dibawa. Setelah kita mengadakan secara halus, secara pemanggilan itu halus itu kan pemanggilan secara lisan, pemanggilan secara tulisan, dan pemanggilan secara pelatihan. Ada waktu mengadakan pelatihan di sekolah saya, dianya tidak hadir. Nah, seperti kalau terjadi pada guru itu, kita ini harus sikap yang bijak. Seorang pemimpin, seorang kepala sekolah di sekolah penggerak itu yang mana yang harus dipakai. Itu tadi tidak dapat diterima oleh saya. Cuman semasa sebelum saya jadi sekolah penggerak, maaf saya belum pernah menghukum guru, belum pernah punishment guru. Bahkan saya ya dirasa mungkin karena saya terlalu dekat, terlalu lembek atau nah, sekarang saya ingin mempraktekkan paradigma baru. Banyak yang udah ikut-ikut sehingga sudah terjadi pembelajaran secara kurikulum merdeka yang saya lakukan selama 1 semester ini. Cuman sekarang untuk mengatasi yang sebagian kecil itu, apakah kita sebagai pemimpin udah tinggal aja atau diajak digiring terus-terusan beberapa kali sampai tadi kata Pak Dani sampai kita mungkin menemukan titik ajal dia sebagai titik sadar dia yang mana yang harus kita ini pakai gitu mungkin maksud saya, bukan hukuman apalagi kata-kata yang kasar itu tidak dilakukan. Iya, tentu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk itu berarti sudah semua dilewati sebagai pemantau, sebagai manajer juga sering Bapak lakukan. Saya melihat sendiri bahwa profil dari Bapak itu orangnya berwibawa gitu. Saya tahu sendiri bahwa Pak Rais itu kepala sekolah yang bagaimana. Nah, khusus untuk orang-orang, karena ini merupakan segelintir saja guru yang seperti itu. Mohon maaf mungkin ini sharing ya Pak ya. Bagaimana kalau misalnya Ibu atau Bapak guru tersebut dilibatkan Pak? Dilibatkan dengan kegiatan si Anu menjadi Anu gitu loh. Jadi ada tanggung jawab. Iya. Udah dilakukan dia jadi ketua ekstrakurikuler Bu. Betul. Mudah-mudahan sekarang nggak terlalu gitu ada perubahan lah. Betul. Jadi karena yang tepat Ibu jawab barusan yaitu dia dilibatkan oleh saya. Bukan jawaban yang panjang lebar, teman tidak mengarah kepada titik permasalahan itu. Jadi yang saya harapkan itu jawaban itu yang terakhir yaitu guru tersebut dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran yang berkurikulum merdeka. Itu Bu. Terima kasih Bu. Sangat tepat. Sama-sama. Terima kasih Pak Rais karena kita di sini belajar bersama ya Pak ya. Mungkin Bu masih ada. Baik. Terima kasih Pak Rais atas diskusinya. Mungkin satu lagi Bu. Bu, saya mau menampilkan ini dulu video ini praktik baik Bu Kartika ya. Mohon mangga. Karena ini wajib disampaikan. Kami bisa sekolah, kalau kalau ngaji terus mau kerja oke,
Ilustrasi kontekstual LK14A7 adalah mengenai penerapan budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap kasus anak yang jarang ke sekolah karena ternyata ikut bermain eblek-eblek itu adalah satu kesenian tradisional di daerah Cineam. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan sebuah proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Pada segitiga restitusi yang merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan yang setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari kontrol, yaitu validasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ilustrasi kasusnya, hakim sering tidak masuk ke sekolah. Setelah ditanya ternyata karena mereka senang mengikuti kegiatan kesenian eblek. Pada kasus ini, setelah saya coba dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol saya sebagai manajer, ternyata ditemukanlah solusi atas permasalahannya sesuai dengan solusi yang diungkapkan oleh anak tersebut. Bisa kita lihat dari tayangan video berikut ini. Terima kasih. Irfan? Iya, Bu. Irfan tahu kenapa Irfan dipanggil oleh Ibu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Begini ya, tapi jangan takut karena Ibu hanya ingin bertanya ada apa dan bagaimana gitu loh ya. Nah, begini, kan Irfan tahu bahwa Ibu itu kalau di sekolah selalu keliling ke kelas ya, melihat anak-anak dan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Nah, Ibu perhatikan Irfan pun jarang ke sekolah dan Ibu juga mendengar dari pelajaran yang lain gitu ya. Nah, Ibu bertanya, kenapa nak sampai Irfan itu jarang ke sekolah? Jadi seperti Ibu, maaf ya, saya ikutan eblek. Oh, ikut seni tradisional eblek? Iya. Oh begitu. Emang apa yang disuka di situ? Silat seperti karate atau silat alat musik. Serta alat musiknya. Jadi senang berkesenian. Ya. Oh seperti itu. Tapi begini, bagus itu ya. Hanya Irfan kan sudah mengetahui keyakinan kelas. Masih ingat sayang? Iya. Oh iya. Nah, berarti sekolah itu kan pentingnya sayangnya biar bagaimanapun. Nah, begini, agar Ibu ingin Irfan dan teman-teman yang lain itu sekolah karena tanggung jawab. Anak sekarang adalah sekolah, ketika di sekolah itu belajar, betul ya? Nah, seperti itu. Kira-kira nih, apa yang harus Ibu lakukan atau sekolah lakukan supaya Irfan yang senang berkesenian itu tersalurkan hobinya? Kira-kira apa yang Irfan inginkan dari sekolah? Baik Bu, jadi saya itu orangnya suka kesenian. Jadi kalau ada alat musik atau ekskul latihan seperti silat atau karate itu akan lebih baik dari sekolah. Oh, jadi Irfan kalau ada alat musik, kalau sekolah nih ada alat musik, kemudian ada ekskul silat atau karate, ingin sekolah? Bukan ingin sekolah, maksudnya akan rajin sekolah? Ya, insya Allah. Oh iya, jadi begitu. Oke deh. Drum ada itu di sekolah sebenarnya, kemudian alat musik gitar. Suka ambil gitar, kalau drum dum, mau nggak digituin kalau di sekolah dum gitu? Mangga, lajang Bu Dewi. Ya baik, terima kasih, luar biasa ya praktik baik dari Bu Kartika. Untuk sesi diskusi masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan ke narasumber. Silakan Bapak Ibu.
Boleh izin sebentar ya. Saya tertarik sama yang barusan yang sama Pak Dani, dan saya pun ingin mempromosikan, mudah-mudahan di grup ini yang diketuai oleh narasumber Ibu Kartika dari SMP 3 Sukaratu, mudah-mudahan dapat di-sharekan. Ini sekolah saya kemarin melaksanakan digitalisasi perpustakaan digitalisasi. Sudah dilakukan. Bahkan mudah mendapatkan sambutan dari buku 6 perusahaan di Jari Jakarta. Mohon kalau diizinkan sama Ibu narasumber akan meng-share hasil daripada penilaian dari bukuku terhadap SMP 4 mengenai perpustakaan digitalisasi sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu perpustakaan digitalisasi atau berbasis sekolah, digitalisasi berbasis sekolah. Boleh, sangat boleh Bapak. Terima kasih karena kita bisa belajar bersama dan kami juga bisa mencontoh tentunya Pak. Ya, boleh. Kalau ada yang ingin berkeinginan silakan aja, nanti dikasih nomor WA hubungnya antara Ibu Budiawati sama Pak. Dicoba di serat Pak, di kolom chat nomornya ya. Iya, siap. Di chat ya. Baik, salam Kapal. Kami. Ya, baik, terima kasih ya. Diskusi orang-orang hebat sungguh luar biasa untuk pertemuan kali ini. Masih ada lagi? Gimana Bu? Udah masih ada yang mau ditanyakan atau kita tutup? Kalau misalnya mengingat waktu, kayaknya udah ini deh ya. Udah timing. Iya, baik. Terima kasih ya pemaparan Ibu Kartika dan diskusinya yang luar biasa ini, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk bergaya sedikit ya, menyalakan kamera Zoom-nya. Baik, siap. 1, 2, bentar. Siap. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu hebat, narasumber yang sungguh luar biasa. Terima kasih sudah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, salam dan bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dani, Pak Rais. Sami, hatur nuhun kasadayana, nuhun. Hatur nuhun kasadaya. Silahkan. Mangga, izin di off ya. Iya, mangga, silakan Bapak Ibu yang mulai. Hatur nuhun kasadayana pamit. Sami, Bapak. Punten